Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan ya untuk materi botani farmasi mengenai minggu ini mengenai buah ya. Oke, ini buah ini masih organ reproduktif ya. Jadi organ reproduktif pada tanaman itu bunga, biji, kemudian ini yang terakhir buah ya. Buah itu atau ada yang menyebutnya fructus ya, nama lainnya fructus. Ini berkembang dari ginoesim. Ginoesim ini bagian dari jenis kelamin betina pada tanaman atau kita biasa mengenalnya dengan nama putik ya atau ginoesim. Nah, secara umum buah ini terdiri atas biji yang dilapisi oleh perikap atau dinding buah atau ada yang menyebutnya perikarpium ya sama. Nah, perikap atau dinding buah ini dibagi lagi ya, terdiri dari endokarpium, mesokarpium, dan eksokarpium ya, ini ya. Ini secara umum bagian-bagian dari buah ya. Jadi buah itu terdiri dari biji, kemudian ada dinding buah atau perikap atau perikarpium. Nah, perikarpium ini terbagi lagi menjadi 3, endokard, mesokard, dan eksokard. Nah, sesuai namanya ya, endo itu artinya kan di dalam ya. Berarti ini bagian yang paling dalam yang bersentuhan langsung dengan biji ya ini. Kemudian mesokard itu bagian tengah dinding buahnya. Kemudian eksokard itu bagian terluar dari perikarpium ya. Jadi bagian terluarnya itu ekso, tengah meso, dan yang paling dalamnya atau yang bersentuhan langsung dengan biji itu disebut dengan endokard. Kemudian ini pembagian buah ya. Jadi ini pertama itu berdasarkan asal pembentukannya. Buah dibagi menjadi 2, yaitu buah semu dan buah sejati. Buah semu ini tadi sesuai berdasarkan pembagiannya ya. Jadi buah semu atau fructus spurius ini berasal dari jaringan berasal dari bagian bunga dan juga jaringan bakal buah saja. Maksudnya buah semu ini dia berasal dari jaringan bakal buah dan bagian lain dari bunga yang kemudian berkembang menjadi buah. Nah, kemudian buah sejati itu hanya terbentuk dari jaringan bakal buah. Jadi kan buah ini berkembang dari bakal buah. Nah, kalau buah sejati, bakal buahnya saja yang berkembang menjadi buah. Sementara pada buah semu itu selain bakal buah, ada bagian lain dari bunga yang kemudian nanti berkembang menjadi bagian dari buah. Oke, kemudian ini tadi kan buah dibedakan berdasarkan asal bentuknya tadi buah sejati dan buah semu. Nah, kemudian nanti buah sejati itu dibedakan lagi antara sejati tunggal, ganda, dan majemuk. Sesuai namanya ya, kalau dia buah sejati tunggal berarti dia berasal dari satu bunga yang berkembang menjadi satu buah ya. Satu bunga dengan satu bakal buah yang berkembang menjadi buah. Nah, kalau ganda sesuai namanya berarti dia berasal dari satu bunga, tapi bakal buahnya banyak ya. Bakal buahnya banyak. Jadi ada dalam satu bunga, ada tanaman tertentu itu dia satu bunga, tapi di dalam satu bunga itu punya beberapa bakal buah. Nah, ini kemudian beberapa bakal buah ini berkembang menjadi buah. Ini yang disebut dengan ganda tadi ya. Kemudian majemuk. Majemuk, kalau misalnya sejati ganda tadi berasal dari satu bunga dengan beberapa bakal buah, maka pada sejati majemuk itu dia berasal dari banyak bunga. Itu bunga majemuk dengan banyak bakal buah. Jadi dia berasal dari beberapa bunga yang otomatis memiliki beberapa bakal buah yang kemudian nanti berkembang menjadi satu buah. Nah, kemudian ini buah semu ya. Buah semu juga sama ya, dibedakan menjadi tunggal, ganda, dan majemuk. Bedanya pada buah semu, kalau pada buah sejati hanya bakal buah yang berkembang menjadi buah, maka pada buah semu ada bagian bunga juga yang berkembang menjadi buah. Kalau tunggal berarti dia berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah.
Kalau dia ganda, berarti dia berasal dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang ada bagian dari bunga tersebut juga berkembang menjadi buah. Kemudian pada semu majemuk, maka dia buahnya berasal dari beberapa bunga dengan beberapa bakal buah yang berkembang menjadi satu buah. Kemudian ini contohnya ya. Contohnya ini banyak bisa kalian cari juga di referensi-referensi, misalnya kalian cari di internet. Nah, ini contohnya ya. Buah semu tunggal ya ini ya. Semu tunggal. Sesuai namanya semu ya. Kalau semu berarti dia buahnya tidak hanya berasal dari bakal buah, tapi ada bagian bunga yang kemudian nanti berkembang menjadi buah. Di sini contohnya jambu monyet. Nah, pada jambu monyet ada bagian bunga, yakni tangkai bunga yang berkembang menjadi buah, sehingga dia disebut dengan buah semu. Kemudian dia disebut dengan tunggal, berarti pada jambu monyet ini dia berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Kemudian ini contoh lainnya buah ciplukan ya, buah ciplukan. Ini termasuk dalam buah semu karena bagian lain dari bunganya, yakni kelopak, ini berkembang menjadi buah, sehingga disebut dengan buah semu. Nah, kalau dia disebut dengan tunggal, berarti dia pada bunganya hanya terdapat satu bakal buah. Kita lanjutkan. Contohnya itu buah semu ganda. Nah, sesuai namanya, semu berarti ada bagian bunganya ya, bagian bunga-bunga ini ya, bagian bunga lainnya yang berkembang menjadi buah. Kemudian dia ganda, berarti di dalam satu bunga terdapat beberapa bakal buah atau terdapat banyak bakal buah. Ya, ini contohnya buah arbe. Kemudian buah semu majemuk ya. Buah semu berasal dari bunga majemuk yang punya kelompok-kelompok satu buah. Tangkai bunga menebal, tanda bunga buah, misalnya buah nangka. Ya, ini contohnya buah nangka. Perhatikan di sini. Buah semu berarti ada bagian bunga yang berkembang menjadi buah. Kalau pada buah nangka ini, tangkai bunganya menebal dan kemudian menjadi bagian dari buah sehingga disebut buah semu. Kemudian dia berasal dari beberapa bunga yang berkembang menjadi satu buah sehingga disebut dengan buah majemuk. Nah, kemudian ini selanjutnya, kalau tadi pembagian buahnya berdasarkan asal pembentukannya dan jumlah bakal buahnya, tadi ya, asal pembentukannya tadi dibagi dua, ada semu, ada sejati, kemudian jumlah bakal buahnya tadi dibagi tiga, ada tunggal, ada ganda, dan ada majemuk. Maka buah juga dapat dibedakan berdasarkan kekerasan perikap atau kekerasan dinding buahnya. Kalau dinding buahnya keras dan kering disebut dengan buah sikus ya. Kemudian ada juga buah berdaging atau carnosus. Ini ya, buah berdaging atau berair. Jadi ada yang menyebut buah berdaging atau berair ini sebagai buah kuning ya, karena dia perikapnya atau dinding buahnya itu berair. Nah, perikapnya tadi sudah saya jelaskan ya, dia terbagi menjadi tiga, ada exokap atau exocarpium, mesokarp atau mesokarpium, dan ada endokap ya. Ini bagian paling dalam ya, sesuai namanya ya, yang berbentuk seperti membran, dia biasanya menutupi bijinya. Kemudian ada mesokarp. Nah, ini biasanya lapisan paling tebal ya, yang di tengahnya yang berakhir. Kemudian ada exokarp, ini bagian terluarnya ya. Biasanya mengandung pigmen buah. Ya, ini gambar buah berdaging ya, atau perikarpiumnya berdaging. Tadi kan dibagi dua, ada yang berdaging dan ada yang kering atau keras. Nah, ini contoh yang berdaging. Nah, masih ingat juga di sini ya. Seed ya atau biji ya, minggu lalu kita pelajari, yaitu umumnya terdiri dari kulit biji atau seed coat, kemudian ada embrio atau lembaga, dan ada endosperm atau putih lembaga atau tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian biji ini di dalam buah ya, kemudian ini buahnya itu terdiri dari daging buahnya, perikarpiumnya ada endokap, mesokap, dan exokap.
Oke, ini masih contohnya tadi ya, buah jambu biji ini tangkai bunga ikut berkembang menjadi dua sehingga disebut dengan buah semu ya. Kemudian tunggal berarti dia berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah. Ini contoh lainnya ya, buah semu majemuk berarti dia semu, berarti ada bagian bunga yang juga berkembang menjadi buah. Kemudian majemuk berarti dia berasal dari beberapa bunga. Yang karena dia berasal dari beberapa bunga berarti dia juga berasal dari beberapa bakal buah. Oke, nah ini masih pembagian macam-macam buah tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Sebentar. Ya, ini ya. Buah semu ya di sini. Ini buah semu, yang ini buah semu atau tutus spurius ya. Kemudian ada dibagi menjadi tunggal, ganda, dan majemuk ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Oke, ini ya perhatikan sini semu, buah semu itu ada semu tunggal, ganda, dan majemuk ya. Nah, sesuai namanya semu ya, berarti dia tidak hanya berasal dari bakal buah, tapi dia juga berasal dari bagian bunga yang berkembang menjadi buah. Bagian bunganya bisa macam-macam ya, misalnya ini tangkai bunganya yang berkembang menjadi buah. Kemudian ini bisa juga dasar bunga yang berkembang menjadi buah. Contohnya ya, buah beringin, buah nangka, buah arbe, buah ciklukan, jambu monyet ya. Nah, kalau dia tunggal, ganda, atau majemuk berarti itu menunjukkan jumlah bakal buahnya. Kalau tunggal berarti dia bakal buahnya satu. Kalau semu dia bakal buahnya banyak tapi berasal dari satu bunga. Kalau dia majemuk berarti dia berasal dari beberapa bunga yang berkembang menjadi satu buah. Dan karena dia berasal dari beberapa bunga maka tentunya dia juga berasal dari beberapa buah ya, beberapa bakal buah yang berkembang menjadi buah. Pembagian pada buah sejati juga demikian ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu apa sih arti dari sejati, semu, tunggal, ganda, majemuk, kering maupun berdaging. Nah, ini misalnya buah sejati ya atau fructus nodus. Buah sejati berarti dia hanya berasal dari bakal buah ya. Jadi bakal buah berkembang menjadi buah. Tidak ada bagian bunga yang ikut berkembang menjadi buah. Nah, ini buah sejati tunggal. Sesuai namanya, tunggal berarti dia berasal dari satu bakal buah yang berkembang menjadi buah. Kemudian nanti buah sejati tunggal kering. Berarti ini dinding buahnya itu kering ya atau tidak berdaging. Nah, kemudian ini dilihat. Ini contoh-contohnya ya, ada buah padi. Kemudian apa lagi ini banyak ya. Nah, kemudian nanti yang mengandung lebih dari satu biji ini dibagi lagi ada berbelah, berkendangga, dan kotak. Tapi saya rasa ini tidak perlu, yang perlu dipahami tadi sejati, semu, tunggal, ganda, majemuk, kering maupun berdaging ya. Nah, kemudian ini ya, buah sejati tunggal berdaging. Bedanya tadi dengan buah sejati tunggal kering ya berarti hanya pada bagian perikarpiumnya atau bagian dinding buahnya. Kalau berdaging berarti bagian kulit tengahnya ini biasanya ada air dan berair dan berdaging ya. Nah, ini contohnya tadi ya, buah buni. Kemudian ini contohnya mentimun, jeruk. Kemudian nah ini ya, buah sejati ganda. Kalau yang tadi buah sejati tunggal, ini buah sejati ganda. Buah sejati ganda itu berarti dia berasal dari satu bunga dengan beberapa bakal buah ya. Kemudian ini buah sejati semu ya, yang di bawahnya ini. Nah, ini ya, buah sejati majemuk ya. Buah sejati majemuk. Nah, ini contohnya pandan, bunga matahari, srikaya, cempaka, dan sebagainya ya. Yang penting ini tahu ya, tadi berdasarkan asal pembentukannya, berdasarkan
jumlah bakal buahnya dan berdasarkan bentuk dinding buahnya berdaging atau kering. Oke, saya rasa untuk materi buah ini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.